Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3011, Sendirian Membunuh Puluhan Ribu Orang. Hehehe, kamu mengatakan bahwa orang-orang kita mencari kematian. Saya pikir istana naga Anda juga mencari kematian. Ketika pemimpin klan berlengan empat mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Tatapan pemimpin klan bermata tiga itu juga dingin. Dia menilai Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki dan merasakan kekuatannya. Dia bersiap untuk bergerak. Hehe, kamu akan segera tahu siapa yang akan mati selanjutnya. Tanda seru. Wang Xian tersenyum tipis. Formasi surga, yang berada di samping, mengeluarkan artefak penyihir yang dia peroleh dari suku Mohan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Berdengung. Di saat berikutnya, gelombang muncul di kehampaan. Berbeda dengan formasi, ini adalah formasi penguncian ruang baru yang telah dikuasai oleh formasi surga. Itu bisa menutup seluruh kekosongan. Hah! Semua orang dari suku berlengan empat dan suku bermata tiga yang tiba-tiba diselimuti oleh formasi itu sedikit terpana. Mereka benar-benar berani menyegel kita. Apakah mereka mencari kematian? Ini adalah formasi penguncian ruang, apa yang coba dilakukan oleh kedua orang ini? Apakah mereka pikir mereka bisa melawan kita hanya dengan kekuatan mereka? Mereka hanya mengejar kematian. Membunuh mereka. Ketika ras berlengan empat dan ras bermata tiga melihat formasi menyelimuti mereka, beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi geram. Namun, masih banyak yang mengungkapkan sedikit kewaspadaan di wajah mereka. Karena pihak lain berani menggunakan formasi penyegelan untuk menyelubungi mereka, itu pasti bukan hanya untuk menakut-nakuti mereka. Selain itu, beberapa ahli dapat merasakan bahwa formasi penyegelan ini sangat kuat. Hancurkan formasi penyegelan ini. Murid pemimpin ras bermata tiga sedikit mengerut saat dia segera memberi perintah. Lakukan. Pemimpin suku berlengan empat itu pun segera memberi perintah. Diselimuti oleh formasi penyegelan ini, mereka selalu merasa tidak nyaman. Kedua pemimpin suku memberi perintah. Di belakang mereka, lebih dari selusin pembangkit tenaga langit tingkat 7 segera mengambil tindakan. Namun, pada saat mereka mengambil tindakan, Wang Xian juga mengambil tindakan. Suara mendesing. Sayap suci yang belum tahu dibentangkan. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mata naga mengunci semua sudut. Tekanan mengerikan keluar dari mata Wang Xian saat dia langsung menyerang mereka. Di mata naganya, bayang-bayang 9 naga suci menyerbu keluar, menyeret rantai panjang di belakang mereka. Menabrak. Kecepatan 9 bayangan naga surgawi sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di depan kelompok pembangkit tenaga listrik di garis depan dua suku besar. Oh tidak, serangan macam apa ini? Ketika Wang Xian menyerang dengan hukumnya dan abijna, ekspresi pemimpin suku berlengan empat dan pemimpin suku bermata tiga di garis depan langsung berubah drastis. Murid mereka berkontraksi sedikit dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pertahankan dari serangan ini pertama. Pupil hitam di dahi pemimpin suku bermata tiga itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia langsung berteriak keras. Apa yang sedang terjadi? Puluhan juta orang dari dua suku besar di belakang mendengar suara heran dari pemimpin suku bermata tiga. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Menyerang. Selusin atau lebih pembangkit tenaga langit-langit level 7 lainnya juga merasakan ancaman dari mata naga yang mengunci ke sekeliling. Ekspresi mereka berubah seketika dan mereka segera naik untuk menghadapi serangan itu. Mengaum. Pada saat ini, Wang Xian bergegas dengan kecepatan yang menakutkan. Tatapannya terkunci pada pemimpin ras empat tangan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sialan, dia adalah kaisar surgawi tingkat 8. Ketika ras empat tangan melihat kecepatan menakutkan Wang Xian, ekspresi ngeri muncul di wajah mereka saat mereka berteriak dengan keras. Keempat lengannya tiba-tiba memanjang. Tombak panjang muncul di telapak tangannya satu persatu saat dia menyerang Wang Xian secara langsung. Mati. Namun, kecepatannya terlalu lambat di mata Wang Xian. Sekarang dia memiliki kekuatan tempur dari Dewa Langit level 8 puncak, dia bisa langsung membunuh pembangkit tenaga listrik Dewa Langit level 8. Pembangkit tenaga Dewa Langit level 7, bahkan jika dia adalah pemimpin klan dari sebuah klan, tidak akan berguna bahkan jika dia memiliki banyak harta. PFFT.
Pemimpin klan dari klan berlengan empat ingin menyerang Wang Xian. Namun, Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang baru lahir dan langsung muncul di belakangnya. Kecepatan yang mengerikan. Murid pemimpin klan dari klan berlengan empat menyusut dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Kecepatan Wang Xian saat ini sebanding dengan lengkungan langit level 9. Pemimpin klan dari klan berlengan empat tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. PFFT. Saat berikutnya, telapak tangan Wang Xian langsung memasuki tubuh pemimpin klan berlengan empat. Energi destruktif menghamburkan vitalitasnya. Pemimpin ras empat tangan melebarkan matanya dan tubuhnya gemetar. HMPH. Sebuah soft hum terdengar di telinganya. Hualala. Pada saat ini, rantai melilit seluruh ruang. Dengan aktivasi sayap suci tanpa prima, Wang Xian langsung menyerbu menuju pembangkit tenaga listrik langit tingkat 7 berikutnya. Apa? Ini tidak mungkin. Suara yang sangat terkejut datang dari belakang. Semua orang dari ras empat tangan dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat pemimpin mereka terbunuh seketika. Pemimpin klan mereka benar-benar tewas seketika. Ini adalah pemimpin klan mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat 7 surgawi. Orang itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 8 surgawi. Di belakang, Dewa Surgawi meraung ketakutan. Pembangkit tenaga Dewa Langit tingkat 8 adalah eksistensi yang melampaui dua ras utama. Ini buruk. Tepat ketika semua orang dari dua ras besar memiliki firasat buruk, sosok Wang Xian muncul di samping pembangkit tenaga listrik langit level 7 dari ras bermata 3. Mati. Ketika pembangkit tenaga listrik ras 3 mata melihat Wang Xian menyerangnya, matanya langsung berubah merah darah saat dia meraung mati-matian. Kaulah yang akan mati. Serangan mengerikan datang ke Wang Xian. Dia tidak mengelak sama sekali. Dia mengangkat lengannya dan cakar naganya membesar. Itu adalah 5 elemental Dragon Claw. 5 elemental Dragon Claw ditutupi oleh 5 atribut logam, kayu, air, api, dan tanah. Cahaya terjalin dan membentuk energi keabu-abuan. Itu adalah serangan yang dipenuhi dengan kekuatan kematian yang dapat dengan mudah menghancurkan Dewa Langit tingkat 7 dari ras bermata 3. Cakar naga meraih tubuhnya. Seolah-olah dia telah mengalami sungai waktu yang panjang, kekuatan hidup di tubuhnya langsung musnah. Kelilingi dan serang dia. Pemimpin ras bermata 3 dan Dewa Langit level 7 melihat Wang Xian langsung membunuh mereka berdua. Mereka berteriak ngeri. Kemampuan surgawi berbasis hukum, mata kematian. Kemampuan surgawi berbasis hukum, 4 lengan mencapai langit. Raungan keras terdengar. Raja tingkat 7 yang saleh tidak berani menahan diri. Mereka segera mengeluarkan kemampuan surgawi berdasarkan hukum mereka dan menyerang Wang Xian. Kamu terlalu lambat. Jika kamu ingin menghancurkan istana naga kami, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu hari ini. Ketika Wang Xian melihat serangan mereka, dia menunjukkan ekspresi jijik. Dia menggerakkan tubuhnya dan dengan mudah menghindari serangan semua orang. Dia melayang di kehampaan di samping dan memerintahkan para hakim. Kunci mata naga, 8 desolate, 5 elemen cakar naga, meledak. Wang Xian menatap 12 tingkat 7 pusat kekuatan langit di depannya. Rantai di sekelilingnya menembus mereka secara langsung. Cakar naga yang sangat besar muncul di Void. Cakar naga keabu-abuan tampak ganas dan menakutkan. Itu berisi kekuatan kematian. Rantai dan cakar naga menutupi mereka. Mata roh mati. Hati pemimpin klan bermata 3 itu bergetar saat melihat serangan mengerikan ini. Dia menggerakkan telapak tangannya dan murid aneh muncul di tangannya. Roh mati melayang keluar dari pupil dan menyelimutinya. Bab 3012, disayat ribuan kali. Bum bum bum. Hualala. Serangan mengerikan yang menutupi langit dan menutupi seluruh area di bawah. Cakar naga keabu-abuan terjerat rantai. Serangan mengerikan itu menutupi 13 pembangkit tenaga kaisar surgawi level 7. Pusat kekuatan dari dua suku besar ini dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan saat mereka menghadapi serangan Wang Xian. Tanda seru, pertahankan, pertahankan. Mereka melepaskan kartu truf mereka dengan ketakutan. Pemimpin suku bermata 3 yang diselimuti oleh mayat hidup. Pemimpin suku berlengan 4 yang dilindungi oleh 4 tangan besar. Pemimpin suku bermata 3 yang melarikan diri dengan panik. Ada juga seorang lelaki tua dari suku berlengan 4 yang diselimuti oleh telapak tangan emas. Bang! Telapak tangan besar mendarat dan kekuatan tumpul menyebabkan seluruh Void meledak. Ah!
Teriakan menyedihkan terdengar saat tubuh peringkat 7 ahli Kaisar Dewa mulai runtuh. Oh tidak, kami sama sekali bukan tandingannya. Tetua ras bermata 3 memandangi suku dan pakar ras berlengan 4 di sampingnya saat tubuh mereka perlahan runtuh. Banyak rantai menembus tubuh mereka, dan dia mengungkapkan ekspresi ngeri. Pengganti roh kematian. Pemimpin ras bermata 3 berteriak dengan ekspresi yang sangat malu. Bang! Saat berikutnya, roh kematian di depannya langsung memasuki tubuhnya. Mata roh kematian di tangannya memasuki tengah alisnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Rantai menembus tubuhnya satu persatu dan dengan cepat mengikis kekuatan hidupnya. Namun, pada saat ini, cahaya hitam yang seperti lubang hitam menghilang seketika. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sana. Matanya berbinar. Ah! Telapak tangan emas Buddha, terimalah aku ke dalam kerajaan Buddha. Pada saat ini, raungan keras datang dari bawah. Wang Xian mengalihkan pandangannya. Pakar ras 4 tangan yang dilindungi oleh Golden Palm melihat telapak emas itu runtuh. Swastika emas terbang keluar dari tubuhnya. Swastika berisi bayangan aula besar. Tubuhnya bergerak dan langsung masuk. Pria bermata 3 dan pria berlengan 4 itu telah melarikan diri. Mereka memang mampu. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan tidak terlalu terkejut. Itu normal bagi seorang ahli untuk memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Namun, kalian semua akan mati. 5 cakar naga unsur Wang Xian ditutupi rantai. Dia benar-benar menghancurkan 11 tingkat 7 ahli langit lainnya. Tidak, teriakan kesakitan terdengar saat pembangkit tenaga Dewa Langit level 7 kehilangan vitalitas mereka sepenuhnya. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin klan, tetua agung, pelindung, dan yang lainnya semuanya mati. Di belakang, semua orang dari 2 suku besar melihat pemandangan ini. Mata mereka membelalak dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Tubuh mereka gemetar saat mereka menyaksikan adegan ini. 2 klan besar telah bergabung dan mencari selama lebih dari setengah tahun sebelum mereka menemukan pintu masuk. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat memanen sejumlah besar naga yang lebih rendah. Mereka bahkan berfantasi tentang mendapatkan peluang besar. Tapi pada akhirnya, ternyata situasinya seperti itu. Mereka pada dasarnya di sini untuk membuang nyawa mereka. Hancurkan formasi susunan dan kabur. Seorang tetua kaisar surgawi tingkat 6 berteriak dengan tegas. Lari lari lari. Berlari. Sebuah suara ketakutan terdengar. Dalam sekejap, puluhan juta orang melarikan diri dengan panik ke segala arah. Istana Naga tidak memiliki permusuhan denganmu, namun kamu ingin menghancurkan kami. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Wang Xian memandangi para ahli dari 2 suku besar yang sedang panik. Tubuhnya sedikit gemetar. Binasa di sungai waktu. Tubuh Wang Xian sedikit gemetar. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengubahnya menjadi cakar naga raksasa. Dengan lambaian tangannya, energi destruktif keabu-abuan menelan puluhan juta orang yang melarikan diri dalam hiruk-pikuk. Sebuah sungai pemusnahan yang panjang muncul dan menelan mereka semua. Sungai waktu yang mengerikan menyapu. Di depan sungai, para ahli semuanya tewas di sungai waktu. Semua vitalitas mereka telah lenyap. Tidak, beberapa orang dipenuhi dengan keputusasaan ketika mereka melihat sungai waktu mengalir ke arah mereka. Mereka melawan dengan sekuat tenaga. Namun, jarak antara mereka dan Wang Xian terlalu besar. Sekarang Wang Xian dapat membunuh seorang ahli di level 8 dari Dewa Surgawi dalam sekejap, apa yang dapat mereka lakukan untuk mempertahankan diri. Sungai waktu menyapu dengan cepat. Puluhan juta orang tenggelam, hanya menyisakan mayat. Semua ahli dari 2 klan besar dimusnahkan. Selain pemimpin klan bermata 3 dan 1 ahli dari klan berlengan 4 yang melarikan diri, sisanya tertinggal di sini. Seorang pembunuh harus memiliki kesadaran semacam ini. Ini adalah perang ras, dan tidak ada yang benar atau salah. Sangat kuat. Pria muda itu sangat kuat. Dia seorang diri memusnahkan 2 klan besar. Ini. Pada saat yang sama, di belakang 2 suku besar, lebih dari selusin orang yang mengikuti mereka melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pakar itu adalah Kaisar Surgawi peringkat 8. Selain itu, ada peringkat 7 Divine Emperor Magus yang membuat formasi terlebih dahulu.
Suku bermata 3 dan suku berlengan 4 ini hanya mengejar kematian. Seorang tetua di tengah mau tidak mau mengaum dengan suara rendah. Aku tidak menyangka akan ada ahli yang begitu kuat bersembunyi di sini. Kata mereka dengan suara sedikit terguncang. Tidak bagus, ahli itu melihat ke arah kita. Berlari. Tiba-tiba, mereka merasakan tatapan menakutkan itu melihat ke arah mereka, dan selusin orang dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka semua adalah kaisar surgawi peringkat 6 dan 7, mereka masih diliputi ketakutan ketika berhadapan dengan seorang ahli yang dapat memusnahkan dua ras besar. Lusinan dari mereka tidak ragu dan melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi mereka dalam sekejap. Tatapan Wang Xian menyapu selusin dari mereka. Tidak ada fluktuasi dalam pandangannya. Raja Naga, arai surga terbang di atas saat ini. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ayo kumpulkan mayat-mayat ini. Panennya cukup bagus. Senyum tipis muncul di wajah Wang Xian. Meskipun dua klan besar telah menginvasi Istana Naga berkali-kali dan ingin menghancurkannya, mereka juga membawa sumber daya dalam jumlah besar ke Istana Naga. Kali ini, ada lebih dari 20.000 mayat Kaisar Langit. Ada lebih dari 10 juta Raja Surga tingkat 6 ke atas. Sumber daya yang mengerikan dalam jumlah yang begitu besar dapat memungkinkan kekuatan Istana Naga meningkat pesat. Itu Raja Naga. Setelah pertempuran ini, Istana Naga kita seharusnya bisa masuk ke mata beberapa faksi di pusat alam semesta. Kata Arai Langit. Setelah menyerap sumber daya kali ini, dengan kekuatan Istana Naga kita dianggap tidak lemah di antara kekuatan di pusat alam semesta. Wang Xian tersenyum dan berkata, dengan kekuatan seperti itu, seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Pasukan yang ingin menyerang Istana Naga juga harus mempertimbangkan apakah itu sepadan. Apalagi, mereka belum selesai menjelajahi reruntuhan klan Mohan. Setelah selesai, Istana Naga seharusnya bisa mendapatkan peningkatan lainnya. Ayo kembali. Wang Xian dalam suasana hati yang baik dan segera kembali ke Istana Naga. Perdana Menteri Gui, suruh semua anggota Istana Naga bersiap untuk meningkatkan kekuatan mereka. Wang Xian menginstruksikan segera setelah kembali ke Istana Naga. Raja Naga, apakah kamu memusnahkan dua klan besar? Mata Perdana Menteri Gui dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Xian mengangguk ringan. Kita harus siap memasuki pusat alam semesta. Bab 3013, AI Universal. Raja Naga, peningkatan semua anggota Istana Naga telah diatur. Ini adalah beberapa berita yang kami terima di sekitar reruntuhan ras klan Mohan selama periode waktu ini. Kami juga telah membeli beberapa AI Universal dari sana. Di Aula Raja Naga, Perdana Menteri Gui datang untuk melapor setelah dia mengatur agar semua anggota Istana Naga memasuki kolam transformasi naga untuk berkultivasi. Ketika Wang Xian membawa susunan langit dan kebohongan ke reruntuhan ras klan Mohan, Perdana Menteri Gui telah mengirim Mosa dan yang lainnya ke sekitar reruntuhan klan Mohan untuk berhubungan dengan pusat alam semesta. Kecerdasan buatan alam semesta adalah alat komunikasi dari pusat alam semesta. Tanda seru. Ini juga merupakan alat komunikasi utama dari pusat alam semesta. Itu dirilis oleh grup kecerdasan buatan semesta. Kecerdasan buatan alam semesta dikenal sebagai alat komunikasi teraman. Itu sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Dikabarkan bahwa itu dibangun dengan harta spiritual yang sangat kuat yang dapat membelah langit. Dapat dikatakan bahwa itu dibangun, tetapi juga dapat dikatakan bahwa itu adalah penggunaan harta spiritual oleh para penguasa alam semesta. Wang Xian juga melihat deskripsi otak kosmik di buku Harta Karun Teknik Hantu Mohan. Tertulis bahwa inti dari otak kosmik adalah harta spiritual yang dapat membelah langit. Kesadaran orang bisa memasukinya. Seluruh harta berisi ruang tak berujung. Makanya, ada ahli yang mempelajari ruang tak berujung ini. Setelah itu, komunikasi perlahan-lahan diteliti dan dibawa ke kapal khusus. Seiring waktu, semakin banyak benda terbentuk di ruang tak berujung ini, menjadi alam semesta kedua. Di sini, seseorang dapat benar-benar bermain, menghibur, dan bahkan berkultivasi. Jika seseorang memasuki AI alam semesta akan dapat merasakan kekuatan tubuh seseorang. Tubuh di dalam AI akan memiliki kekuatan tubuh yang sama. Adapun teknik pertempuran dan berbagai hukum dan abijna, mereka juga bisa digunakan dalam AI. AI bahkan bisa bertarung, dan ada ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Begitu seseorang menjadi terkenal di dalam AI alam semesta,
itu setara dengan menjadi terkenal di dalam alam semesta. Ini karena dunia AI alam semesta terhubung dengan kenyataan. AI alam semesta yang kuat dicatat dalam buku itu sebagai keberadaan yang paling mungkin dari harta yang membelah surga. Tidak ada yang bisa mendapatkan informasi orang lain dari AI alam semesta, jadi AI seluruh alam semesta sangat aman. Wang Xian memiliki beberapa pemahaman tentang AI alam semesta dari ras bermata 3 dan pembangkit tenaga ras berlengan 4 yang telah dia serap. Dia mengambil AI dari Perdana Menteri Gui dan mengukurnya. AI itu seukuran telapak tangan dan ada garis-garis di atasnya. Dengan pikiran, dia mengirimkan kesadarannya ke dalamnya. Berdengung. Saat berikutnya, Wang Xian merasakan bahwa dia melayang di langit di atas benua yang luas. Seluruh benua sangat besar. Benua ini dibangun berdasarkan tanah pemecah surga dan prasejarah di pusat alam semesta. Di benua itu, ada berbagai macam bangunan dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Xian bergerak. Gambar muncul di depan matanya. Seperti komputer, dia bisa memahami informasi apapun. Di antara mereka, bagian yang paling menarik adalah peringkat ras di alam semesta. Ketika dia membukanya, dia menyadari bahwa itu hanya berperingkat di bawah ras tingkat menengah di alam semesta. Bahkan tidak ada ras tingkat tinggi di alam semesta, apalagi ras dominan di alam semesta. Misalnya, ras tingkat tinggi di alam semesta, ras yang dominan, bukan lagi sesuatu yang bisa dispekulasikan oleh orang biasa. Setiap ras seperti mereka telah mengalami bencana alam, atau bahkan beberapa peristiwa bencana alam. Orang harus tahu bahwa bencana alam berumur lebih dari 30 miliar tahun. Untuk keberadaan ras seperti itu, tidak ada yang tahu seberapa dalam kartu truf mereka dan seberapa kuat mereka. Bagaimana mereka bisa diberi peringkat secara acak? Wang Xian memandang santai dan kembali ke kenyataan. AI alam semesta jauh lebih kuat daripada teknologi AI. Wang Xian sedikit menghela nafas. Hehe, ya, Raja Naga. Baru-baru ini, Ao Jian telah memasuki AI alam semesta ke Spar dengan berbagai pembudidaya pedang. Berlatih di alam semesta AI tidak berbeda dengan berlatih di dunia nyata. Itu bahkan dapat mensimulasikan berbagai medan dan menantang para ahli dari semua lapisan masyarakat di alam semesta. Ini juga salah satu alasan mengapa pusat alam semesta begitu kuat. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Otak kosmik memang sangat berguna untuk pelatihan tempur yang sebenarnya. Namun, di otak kosmik, jika orang yang dipadatkan itu dihancurkan, itu akan menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Kerusakannya tidak akan besar, tetapi jika dia tidak dapat memasuki otak dalam waktu 10 tahun, lebih baik tidak dihancurkan lagi dalam waktu 100 tahun, jika tidak, dia tidak akan dapat memadatkan tubuhnya dalam 1000 tahun, bertahun-tahun. Setelah memusnahkan kedua suku kali ini, kita harus benar-benar terekspos di langit berbintang yang gemerlap. Buat beberapa persiapan untuk menghadapi kekuatan eksternal dan peringatkan semua anggota. Juga, beritahu Dewa Angin Naga dan yang lainnya untuk tidak keluar untuk saat ini dan berkultivasi di Istana Naga. Wang Xian menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Bohong, ayo terus jelajahi reruntuhan klan Mohan. Wang Xian disebut bohong dan terus menjelajahi berbagai benua reruntuhan klan Mohan dengan Heaven Array. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Pada saat yang sama, di wilayah ras bermata 3 tidak jauh dari reruntuhan klan Mohan, kepala suku bermata 3 sedang duduk di singgasana dewa di kerajaan dewanya. Wajahnya pucat saat dia berdiri perlahan, dia membuat keputusan yang sulit dan terbang keluar. Apa? Semua anggota klan yang pergi bersamamu semuanya terbunuh. Segera, di aula utama ras bermata 3, puluhan tetua dan diaken yang menjaga ras memandang pemimpin itu dengan kaget. Tubuh mereka gemetar. Pihak lain memiliki kaisar surgawi tingkat 8. Pemimpin klan dari ras bermata 3 bersandar pada singgasananya, wajahnya sangat pucat. Beritahu murid elit lain dari ras bermata 3 untuk membawa semua harta dan sumber daya untuk bertemu. Kami akan bersembunyi untuk saat ini. Juga, beritahu semua anggota klan lainnya untuk segera bersembunyi dan menunggu rekonstruksi ras 3 mata kita. Pemimpin klan dari ras bermata 3 mengumumkan dengan lemah dan enggan. Dia tidak pernah menyangka ekspedisi ini akan menjadi peluang. Dia tidak pernah berharap itu menjadi bencana. 80% ahli dalam perlombaan telah terbunuh. Perlombaan 3 mata telah selesai.
Untuk mencegah Istana Naga membalas dendam dan ras lain mengetahui berita ini, mereka harus melarikan diri terlebih dahulu. Kalau tidak, bahkan jika para ahli Istana Naga tidak datang, ras lain akan datang dan menggigit wilayah dan surga mereka. Bubarkan balapan. Ras yang tersisa dari ras bermata tiga memiliki mata berwarna merah darah dan tubuh mereka bergetar. Sekali dibubarkan, akan sangat sulit untuk membangun kembali dan mengembalikan kejayaan mereka. Kemudian, mereka akan menjadi pohon tanpa akar dan air di alam semesta. Orang-orang Istana Naga benar-benar menghancurkan semua ahli kami. Istana Naga sangat kejam. Kami ingin balas dendam. Pembalasan dendam. Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah, penuh dengan kebencian. Bagaimana kita membalas dendam? Seorang lelaki tua di sampingnya memegangi kepalanya dengan putus asa. Pemimpin klan, kami memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Belum lama ini, God Emperor Hong Tian mengumumkan pembentukan ras domain dan perekrutan para ahli. Jika kita, pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan gigi terkatup. Mendengar kata-katanya, hati semua orang sedikit bergetar. Bahkan ekspresi pemimpin klan bermata tiga terus berubah. Semua orang mengerti maksudnya. Namun, bergabung dengan kekuatan yang dibentuk oleh seorang ahli berarti mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit. Itu berarti klan bermata tiga mereka akan benar-benar menghilang dari alam semesta. Bab 3014, dikelilingi oleh harimau dan serigala. Kita harus membalas dendam. Bergabung dengan kekuatan yang diciptakan oleh Dewa Kaisar Hong Tian adalah pilihan terburuk kami. Di dasar ras bermata tiga, pemimpin ras bermata tiga mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah yang sangat pucat. Dia tidak ingin ras bermata tiga dihancurkan sepenuhnya olehnya. Jika mereka dihancurkan, dia akan menjadi pendosa dari ras bermata tiga. Tanda seru, segera sebarkan berita tentang Istana Naga dan membesar-besarkannya. Beritahu mereka bahwa Istana Naga memiliki naga suci dengan garis keturunan yang sangat murni. Beritahu mereka bahwa Istana Naga memiliki sejumlah besar kuasi naga. Patriark ras bermata tiga berkata dengan wajah muram. Saya tidak percaya jika berita ini tersebar, tidak ada kekuatan di sekitar reruntuhan klan Mohan yang akan tergoda. Begitu mereka pergi untuk menyelidiki, mereka pasti akan berbenturan dengan Istana Naga. Istana Naga memiliki garis keturunan naga surgawi. Itu pasti akan menjadi sasaran banyak kekuatan. Dia terus berkata dengan ekspresi dingin. Itu adalah pemimpin klan. Ayo segera sebarkan berita ini. Seorang ahli dari ras bermata tiga segera mengangguk. Hubungi ras empat tangan. Umumkan juga bahwa semua anggota klan harus melarikan diri dari sini. Kalimat terakhir, kata pemimpin ras bermata tiga dengan lemah. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan bersandar di singgasananya. Ya, anggota suku lainnya memiliki ekspresi jelek saat mereka menundukkan kepala dan menjawab. Dengan sangat cepat, masalah pembubaran ras bermata tiga menyebabkan semua anggota suku mendidih kegirangan. Pada saat yang sama, di alam semesta Ai, ras bermata tiga merilis semua informasi tentang Istana Naga secara berlebihan. Pusat alam semesta sangat luas, dan informasi dalam Ai alam semesta padat dan tidak ada habisnya setiap detik. Mustahil bagi setiap orang untuk menerima informasi dari seluruh pusat alam semesta. Sebagian besar dari mereka terbatas untuk melihat informasi di suatu daerah. Misalnya, jika mereka diatur ke 1 juta tahun cahaya, informasi yang mereka lihat juga akan dirilis dalam 1 juta tahun cahaya. Terlebih lagi, Ai alam semesta memiliki fitur khusus. Informasi yang dikeluarkan oleh yang kuat akan berada di depan karena kekuatan spiritual mereka yang kuat. Setiap orang akan dapat melihat informasi yang dirilis oleh yang kuat. Kedua, ada banyak kekuatan yang akan merilis informasi menggunakan nama asli mereka, atau mereka akan menambahkan awalan dari kekuatan mereka sendiri. Yang kuat dari kekuatan ini terutama untuk menarik beberapa makhluk yang kuat dan luar biasa. Di pusat alam semesta, tidak setiap makhluk memiliki ras atau kekuatannya sendiri. Banyak makhluk adalah pohon tanpa akar di alam semesta. Ada cukup banyak makhluk hidup seperti itu, dan beberapa di antaranya juga tidak lemah. Banyak ras suka merekrut orang-orang seperti itu. Informasi yang dikeluarkan ras bermata tiga sepenuhnya atas nama seluruh ras bermata tiga. Ketika informasi ini dirilis, itu langsung menarik perhatian banyak orang.
Beberapa ahli ras tingkat domain juga segera memperhatikan informasi ini. Ketika mereka melihat isinya, semua kekuatan sedikit terkejut. Naga suci berdarah murni, banyak sub-naga. Apakah ini benar? Perlombaan bermata tiga dengan baik hati akan memberitahu semua orang tentang berita ini. Apakah ras bermata tiga ini merencanakan sesuatu? Semua ahli dari kekuatan dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan ketika mereka melihat informasi ini. Seekor naga semu, naga suci berdarah murni, ini adalah harta yang sangat besar. Seekor naga semu yang kuat dapat ditukar dengan banyak harta di pusat alam semesta. Jika itu berdarah murni, ras kuat di alam semesta akan bersedia membayar mahal untuk membelinya. Sekarang setelah mereka dengan baik hati mengumumkan informasi ini, jelas bahwa mereka merencanakan sesuatu. Namun, tak lama kemudian, dua berita sensasional lagi menyebar. Perlombaan bermata tiga telah dibubarkan. Perlombaan empat tangan juga telah bubar. Berita lain datang dari perlombaan empat tangan, 80% ahli mereka telah dibunuh oleh Istana Naga. Ini adalah pertama kalinya Istana Naga muncul di mata kekuatan di pusat alam semesta. Dalam 2 hari berikutnya, lebih banyak informasi tentang ras berlengan empat dan ras bermata tiga muncul. Kekuatan di pusat alam semesta juga memiliki pemahaman tentang masalah ini. Dua ras utama terkejut menemukan bahwa ada langit berbintang di dalam reruntuhan klan Mohan. Di dalam langit berbintang itu, ada kesempatan mengenai naga suci dan legenda tentang naga suci. Mengenai penemuan ini, dua ras utama berpikir bahwa mereka telah menemukan peluang dan segera mengirim sejumlah besar ahli, tetapi mereka tidak menyangka akan menghadapi bencana. Aku tidak menyangka ada kekosongan di dalam klan Mohan, dan bahkan ada sub-naga. Jika berita ras bermata tiga berlengan empat itu benar, maka istana naga ini tidak sederhana. Untuk menjadi raksasa hanya dalam belasan tahun, ini terlalu dibesar-besarkan. Ras bermata tiga dan ras bertangan empat mengatakan bahwa istana naga memperoleh warisan naga dewa yang kuat dan warisan klan Mohan. Apakah ini benar? Kedua ras ini mungkin mencoba menggunakan orang lain untuk membunuh mereka. Mereka sengaja membesar-besarkan sesuatu. Tentang alam semesta, banyak orang sedang berdiskusi. Namun, beberapa kubu juga resah dengan pemberitaan ras bermata tiga itu. Daya pikat naga Asia dan naga suci terlalu besar untuk mereka. Apalagi mereka ingin tahu apakah berita ras bermata tiga itu benar adanya. Jika itu benar, maka, khusus untuk beberapa ras domain, mereka bahkan lebih terharu dengan berita ini. Beberapa faksi kuat diam-diam mengirim beberapa orang ke langit berbintang yang gemerlap untuk menyelidiki berita satu persatu. Situasinya tidak menguntungkan bagi Istana Naga kita. Perdana Menteri Gui adalah orang pertama yang mengetahui informasi tentang alam semesta. Melihat informasi satu persatu, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Saat ini, Istana Naga memiliki pemahaman menyeluruh tentang faksi di sekitar reruntuhan klan Mohan. Ada ratusan klan dan lebih dari 10 ras domain. Klan masih baik-baik saja. Yang terkuat adalah di Void God Emperor rank 8. Namun, para ahli ras domain telah mencapai puncak alam Kaisar Dewa. Jika ras domain yang kuat menyerang, Istana Naga tidak akan mampu bertahan melawannya. Bahkan jika kekuatan Istana Naga telah meningkat pesat. Semua ras naga berduri, bersiaplah. Jika Anda bertemu orang yang tidak baik, bunuh mereka. Jika ada yang berani menyentuh aturan kami di langit berbintang yang gemerlap, bunuh mereka juga. Saat ini, Istana Naga harus kuat dan tidak menunjukkan kelemahan. Perdana Menteri Gui memanggil semua pemimpin Istana Naga dan memerintahkan. Ini Perdana Menteri Gui. Ao Yao mengangguk. Baki Mosa, ambil spesies naga bertanduk beracun dan berhati-hatilah. Parasitkan beberapa ahli yang telah memasuki langit berbintang dan temukan tujuan mereka yang sebenarnya. Perdana Menteri Gui terus menginstruksikan Baki dan yang lainnya. Ini Perdana Menteri Gui. Baki Mosa mengangguk. Wajah Perdana Menteri Gui menunjukkan ekspresi kontemplatif. Dengan pikiran, dia menyampaikan situasinya kepada Raja Naga. Pada saat yang sama, di sebuah benua yang terletak di reruntuhan klan Mohan, Wang Xian sedikit mengernyit saat menerima kabar dari Perdana Menteri Gui. Sejak Istana Naga memasuki pusat alam semesta, Istana Naga berada dalam situasi pasif. Dia mengerutkan kening ketika membaca berita itu. Ada terlalu banyak orang kuat di pusat alam semesta. Istana Naga saat ini tidak kuat.
Selain situasi garis keturunan naga surgawi di alam semesta, seluruh istana naga dikelilingi oleh harimau dan serigala. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan dikutuk. Bab 3015-3015 Penyusup Istana Naga menyerang ke depan. Saat ini, Istana Naga tidak bisa menunjukkan kelemahan. Paling-paling, saya hanya akan membunuh mereka dan membalikkan dunia. Wang Xian melayang di atas sebidang tanah dan memandangi lautan di depannya. Matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Sejak ras alam semesta menemukan langit berbintang dan istana naga, mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mengendalikannya. Jika mereka berpikir demikian, mereka akan salah besar. Meskipun istana naga tidak kuat, mereka masih bisa membuat mereka membayar mahal bahkan jika mereka menghadapi perlombaan tingkat domain. Tanda seru, Raja Naga, kami telah memeriksanya. Selain beberapa ratus binatang buas di bawah level 5 dari Dewa Langit, tidak ada makhluk air kuat lainnya. Pada saat ini, formasi surga dan sebuah kebohongan terbang dan melapor ke Wang Xian. Apakah ada harta di sekitar? Wang Xian bertanya. Kami tidak menemukan lahan harta karun seperti benua penyulingan penyihir. Bahkan jika ada banyak harta, itu mungkin terbatas. Kata Tian Chen, ayo pergi. Kami akan pergi ke benua lain untuk menyelidiki. Setelah itu, kami akan memindahkan istana naga utama ke tempat ini. Kata Wang Xian, pindahkan istana naga utama ke tempat ini. Formasi surga tertegun sejenak. Pikirannya berpacu saat dia bertanya, Raja Naga, apakah ada masalah dengan langit berbintang kita yang gemerlap? Saat ini tidak ada masalah. Namun, kita harus siap. Ayo pergi dan cari sekitar 10 benua lainnya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata pada kebohongan yang ada di sampingnya. Itu Raja Naga. Kebohongan mengangguk dan segera berteleportasi. Segera, dia kembali dan membawa Wang Xian dan yang lainnya ke benua lain. Dalam 10 hari berikutnya, Wang Xian dan yang lainnya mencari di setiap benua. Namun, mereka tidak mendapatkan harta yang kuat di lebih dari 10 benua. Raja Naga, ada benua lain. Itu terletak di tengah dan juga merupakan benua terbesar. Benua ini puluhan ribu kali lebih besar dari pulau naga kita. Hanya ada satu benua yang tersisa. Kebohongan dilaporkan ke Wang Xian. Benua terakhir harus menjadi benua utama klan Mohan. Bahkan jika dihancurkan, mereka seharusnya memiliki beberapa harta di sana. Arai surga bersinar di samping. Ayo pergi. Saat Wang Xian berbicara, mereka tiba di benua utama reruntuhan klan Mohan dalam sekejap. Mereka mengambang di langit. Benua di depan mereka jauh lebih besar dari 17 benua lainnya. Namun, yang membuat Wang Xian dan yang lainnya sedikit mengernyit adalah sepertinya ada pertempuran yang terjadi di benua ini. Sejumlah besar tempat telah dihancurkan. Itu seharusnya lawan dari klan Mohan, ras kerangka, yang tiba-tiba datang ke sini. Wang Xian bergumam, ayo pergi. Ayo lakukan survei umum dulu. Semut pencari harta karun, hanya harta di atas level 7 dari Celestial Tirk. Dia memberi perintah pada semut pencari harta karun dan terbang cepat di udara. Dia sangat cepat. Dia hanya bisa memindahi seluruh benua secara kasar. Itu benar. Setelah terbang selama 10 menit, pupil Wang Xian sedikit berkontraksi. Matanya menunjukkan ekspresi kaget. Ada seseorang di bawah sana. Dia dengan cepat berkata, apa, mungkinkah benua utama klan Mohan telah ditemukan oleh seseorang? Itu tidak mungkin. Jika seseorang menemukannya, bagaimana mungkin tidak ada jejak manusia di benua lain? Ekspresi Tian Chen sedikit berubah juga. Sembunyikan dirimu. Jangan ketahuan. Wang Xian segera berkata. Tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi saat sepasang mata naganya menatap area di bawahnya. Di bawahnya, lebih dari 10 sosok menggunakan formasi untuk bertarung satu sama lain. Aura yang dipancarkan dari tubuh mereka berada di sekitar tingkat 5 langit. Lebih dari 10 tingkat 5 Celestial Tirk Magi. Raja Naga, lihat pakaian mereka. Mereka terlihat persis sama dengan pakaian pada beberapa mayat yang kita lihat. Pada saat ini, Tian Chen, yang berada di samping, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Pakaian hitam putih itu bertuliskan, penyihir, di tengahnya. Kata-kata, klan Mohan, tertulis di dada mereka. Masih ada orang dari klan Mohan yang masih hidup. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dia sedikit terkejut.
Klan Mohan adalah ras utama di alam semesta. Mereka telah dihancurkan selama lebih dari 1 miliar tahun atau lebih. Masih ada orang di benua ini. Kemungkinannya sangat tinggi. Mereka menutup seluruh tanah ras. Tidak mungkin mereka tidak menyimpan kayu bakar. Tian Cheng berkata dengan suara yang dalam. Ayo pergi dan periksa. Saat Wang Xian mengatakan itu, dia melihat sekelilingnya. Saint Wings yang baru jadi muncul di belakangnya dan langsung terbang ke arah selusin orang di bawah. Siapa ini? Ketika Wang Xian terbang, selusin orang memandang dengan bingung. Mereka tidak memiliki reaksi berlebihan. Di ruang tertutup mereka, hanya ada orang mereka sendiri. Namun, di saat berikutnya, mereka pingsan sebelum bisa melihat siapa orang itu. Penangkap jiwa. Wang Xian berjalan ke seorang lelaki tua dan melambaikan tangannya. Berdengung. Aliran informasi memasuki pikiran Wang Xian, membuatnya sedikit mengernyit. 10 menit kemudian, dia membuka matanya. Raja Naga, bagaimana? Tian Chen dan yang lainnya segera bertanya. Situasinya sedikit tidak menguntungkan. Di benua ini, klan Mohan telah meninggalkan Tinder. Saat ini, ada lebih dari 10 miliar dari mereka yang tinggal di benua ini. Wang Xian mengungkapkan ekspresi serius. Selain itu, menurut ingatan yang kuperoleh, keturunan terkuat dari Tinder klan Mohan telah mencapai puncak Dewa Langit, dan totalnya ada 10. Apa? Tian Chen, bohong, dan yang lainnya tercengang. 10 orang majus di puncak Celestial Tirk adalah kekuatan yang sangat kuat bahkan untuk ras tingkat domain. Ini berita buruk bagi kami. Namun, ada kabar baik. Benih api dari klan Mohan tidak bisa meninggalkan benua ini untuk saat ini. Benua ini ditutupi oleh formasi susunan yang kacau. Kecuali klan Mohan dapat menghasilkan ksatria alam semesta, mereka akan terjebak di sini selamanya. Kata Wang Xian, dari 18 benua, hanya benua utama yang memiliki benih api klan Mohan. Karena kurangnya sumber daya, mereka tidak pernah menghasilkan seorang ksatria alam semesta. Tanpa ksatria alam semesta, mereka akan terjebak di sini selamanya. Klan Mohan pasti telah meninggalkan semua harta mereka di benua ini. Sayang sekali. Susunan surga menggelengkan kepalanya karena kecewa. Bahkan jika itu adalah kayu bakar klan Mohan, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Ayo pergi. Sebelum kita memiliki kekuatan seorang kaisar dewa puncak, kita tidak boleh melakukan kontak dengan kayu bakar klan Mohan untuk saat ini. Wang Xian berbohong. Menurut informasi yang mereka terima, klan Mohan bukanlah klan yang baik hati. Sebaiknya jangan berhubungan dengan mereka sebelum mereka memiliki kekuatan untuk berbicara dengan mereka secara setara. Wang Xian tidak membunuh selusin orang dari klan Mohan. Mereka tidak melihat dia dan kelompoknya dan tidak dapat meninggalkan benua ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu Raja Naga. Kebohongan mengangguk. Sejak itu, reruntuhan Istana Naga klan Mohan hampir dieksplorasi. Hasilnya tidak terlalu memuaskan Wang Xian. Bab 3016, Bab 3016 banding 3016 penyusup Istana Naga berada di tengah-tengah pembunuhan. Bab 3016 banding 3016 penyusup Istana Naga berada di tengah-tengah pembunuhan. Dari 18 benua, kecuali 2 benua yang diselidiki secara rinci, benua lainnya semuanya diselidiki secara kasar. Benua utama memiliki kayu bakar dari klan Mohan. Benua lain pada dasarnya tidak memiliki harta yang berharga. Ini benar-benar menghancurkan harapan Wang Xian untuk mencapai terobosan. Dia awalnya berencana untuk menggunakan reruntuhan klan Mohan untuk mengangkat dirinya ke puncak alam Kaisar Langit. Pada saat itu, dengan kekuatannya, dia tidak perlu takut akan kekuatan apapun di ruang kosong ini. Sekarang, Perdana Menteri Gui, siapkan semua anggota Istana Naga. Kami akan memindahkan Istana Naga utama ke daratan di dalam reruntuhan klan Mohan. Wang Xian kembali ke Istana Naga dan menginstruksikan. Raja Naga, bagaimana dengan pihak kita? Perdana Menteri Gui merenung sejenak dan bertanya. Kami akan terus mengelola langit berbintang yang gemilang. Siapapun yang berani memprovokasi kami sekarang, kami tidak akan takut bahkan jika kami mundur ke klan Mohan. Kata Wang Xian. Baiklah. Bertarung dengan ras dan ras ini di pusat alam semesta juga akan membantu Istana Naga berkembang pesat. Hehe. Perdana Menteri Gui mengangguk. Matanya berkedip-kedip dengan tatapan sinis. Arai surga intens gelap, pergi dan bersiaplah. Siapkan altar besar dan teleportasikan Istana Naga secara langsung.
Wang Xian segera memerintahkan susunan surga yang intens dan gelap. Itu Raja Naga. Mereka berdua mengangguk dan segera bersiap. Setengah jam kemudian, semua anggota Istana Naga kembali ke Istana Naga. Istana Naga utama telah mengalami migrasi. Istana Naga yang sangat besar muncul langsung di benua Naga Surgawi. Benua Naga Surgawi adalah apa yang disebut Istana Naga. 80% benua adalah lautan, dan lautan luas adalah tempat yang sempurna untuk tinggal di Istana Naga. Raja Naga, lautan di benua ini jauh lebih besar dari Pulau Naga kita. Di sini lebih nyaman. Para pemimpin Istana Naga mengukur seluruh samudera. Mereka sangat puas dengan ini. Kami mundur ke sini sehingga kami tidak perlu khawatir tentang apapun. Anggota Istana Naga dan Naga Pemangsa hanya berjumlah 2 juta. Itu dianggap jumlah yang relatif kecil di antara massa di alam semesta. Ini juga memudahkan kami untuk bergerak tanpa rasa khawatir. Jika ada yang berani menyerang Istana Naga kami akan melakukan serangan balik secara langsung. Wang Xian berkata kepada sekelompok anggota. Jie, ini menarik, terlepas dari ras apa, selama kita memprovokasi, kita perlahan akan bermain dengan mereka. Oktaki tersenyum menakutkan, matanya bersinar karena kegembiraan. Yah, lebih baik ras lain tidak tahu tentang kita. Maka kita bisa secara resmi memasuki pusat alam semesta dan mencari perkembangan. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Baiklah, mari kita kenali benua ini terlebih dahulu. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Dengan gerakan tubuhnya, dia membawa kebohongan ke lebih dari selusin benua lain untuk membangun Istana Naga. Istana Naga bisa diteleportasi satu sama lain. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah bagi anggota Istana Naga untuk memasuki benua lain di masa depan. Selain itu, dia belum benar-benar mencari selusin benua lainnya. Mengesampingkan semuanya, dia masih bisa menemukan beberapa ribu artefak surgawi tingkat kaisar. Ini adalah jumlah pendapatan yang sangat besar. Saat Istana Naga bergerak dan Wang Xian sedang mencari harta karun. Beberapa orang dari beberapa faksi telah melangkah ke langit berbintang yang gemerlap di sekitar reruntuhan klan Mohan di tengah alam semesta. Banyak faksi yang penasaran dengan informasi mengenai ras bermata 3 dan ras bertangan 4. Terutama balapan tingkat domain itu. Mereka cukup kuat dan tidak takut dengan Istana Naga, jadi mereka secara alami mengirim orang untuk menyelidikinya. Selama 2 bulan, banyak orang telah tiba di planet ini di 8 tandus dan 6 arah. Ada banyak orang dari kekuatan lain di sekitar. Jika benar-benar seperti yang dikatakan oleh ras bermata 3 dan ras bertangan 4, siapa yang tidak mau datang dan menggigitnya? Ada planet kehidupan di depan kita. Ayo pergi. Di ruang sunyi, kelima tetua mengalihkan pandangan mereka ke sekeliling dan mendarat di planet di depan mereka. Kata mereka dengan senyum di wajah mereka. Ayo pergi. Kelima orang itu bergerak dan segera terbang. Kelima orang ini memiliki 2 tanduk di kepala mereka. Tubuh mereka mengandung aura yang ganas dan hidung mereka sangat besar. Mereka adalah ras tingkat domain di sekitar klan Mohan. Perlombaan tingkat domain biasa memiliki ahli tingkat 9 kaisar surgawi yang menjaganya. Perlombaan tingkat domain yang kuat memiliki ahli kaisar surgawi puncak yang menjaganya. Mereka berlima semuanya adalah ahli kaisar surgawi tingkat 6. Mengirim ahli seperti itu ke sini, orang bisa membayangkan betapa pentingnya mereka menempatkan langit berbintang ini. So, beberapa dari mereka bergerak sangat cepat dan segera melayang di atas planet ini. Orang-orang di planet ini sangat lemah. Ayo pergi dan cari beberapa orang untuk memverifikasi informasinya. Mereka berlima bergerak dan langsung mendarat di sebuah manor mewah. Siapa? Ketika orang-orang di manor melihat 5 orang yang tiba-tiba muncul, ekspresi mereka sedikit berubah. Ketika mereka melihat wajah mereka, pupil mata mereka sedikit mengerut. Berdengung, seorang lelaki tua di tengah melambaikan tangannya, dan aliran energi langsung mengalir ke ahli raja yang saleh di manor. Wajahnya terperanjat, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya redup. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Istana Naga. Kelimanya menatapnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ah, siapa kalian? Apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, seseorang di manor memperhatikan situasi di sini dan segera berjalan, berseru. Bising, semut. Kelimanya bahkan tidak memandangnya. Dengan lambaian tangan, mereka langsung membunuhnya. Istana Naga adalah penguasa langit berbintang kita yang gemilang. Mereka
Pembangkit tenaga Raja Dewa dengan tatapan tumpul menggambarkan mereka satu persatu. Mendengar informasinya, kelima lelaki tua itu saling memandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka melambaikan tangan dan segera mengambil ai di tubuh mereka untuk mencari beberapa informasi tentang Istana Naga. Ini adalah gambar 9 naga suci dari Istana Naga. Mereka terlihat seperti naga dewa angin legendaris. Melihat foto-foto ini, mereka sedikit terkejut. Ras bermata 3 dan ras bertangan 4 sama sekali tidak melebih-lebihkan. Mereka pasti subnaga dengan garis keturunan naga surgawi yang kuat. Dan apakah kecepatan perkembangan Istana Naga benar-benar menakutkan? Ini tidak bisa dipercaya. Segera beritahu klan. Saya pikir kami dapat mengirim lebih banyak orang. Kelima orang itu segera berkata. Situasi di sini terjadi di banyak tempat di planet ini. Para ahli ras dan klan tingkat domain secara langsung mengendalikan orang-orang di planet ini, membuat mereka memuntahkan semua yang mereka ketahui. 99% orang yang dikendalikan semuanya terbunuh. Beberapa situasi di planet 9 kehancuran segera ditemukan oleh para ahli dari dinasti Dewa Naga dan Phoenix yang ditempatkan di sini, dan berita itu segera menyebar. Di lokasi Istana Naga, Feng Luan, Guan Suking, dan gadis-gadis lainnya sangat marah ketika mendengar berita itu. Sekarang, tanah yang sunyi itu milik wilayah dinasti Naga dan Phoenix Surgawi, dan dinasti Naga dan Phoenix Surgawi milik Istana Naga. Mereka membunuh orang dengan sangat berani, jelas mengabaikan Istana Naga. Sian kecil, gadis-gadis itu segera terbang menuju Istana Raja Naga. Pengumuman, kami novel ringan. Silakan tandai situs baru kami. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Bab 3017-3016 penyusup dari Istana Naga terbunuh. Aku sudah tahu beberapa situasinya. Wang Xian memberitahu Su King, Feng Luan, dan yang lainnya ketika dia mendengar situasinya. Duduk di kursi naga, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Xiao Xian, lalu kita. Tanda seru tanda seru. Guan Suking dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkata. Biarkan aku yang menanganinya. Langit berbintang kita yang mempesona mungkin akan segera kacau. Kalian tidak perlu peduli lagi dengan naga dan dinasti Phoenix. Wang Xian berkata kepada sekelompok gadis. Baik-baik saja maka. Guan Suking dan yang lainnya menganggukkan kepala dengan bijaksana. Ras yang kuat di alam semesta bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kerajaan surgawi naga dan Phoenix. Tian Cheng, bohong, ikuti aku untuk menyelidiki. Demon Vien berkaki 8, kalian pergi juga. Bawa beberapa bawahanmu bersamamu. Perintah Wang Xian, itu Raja Naga. Tian Cheng dan yang lainnya mengangguk dengan mata dingin. Mereka bergerak dan segera tiba di depan formasi teleportasi Istana Naga. Mereka tiba langsung di planet Nine Destruction. Istana Naga di penghancuran planet 9 telah dihancurkan terakhir kali. Wang Xian telah membangun yang lain. Kali ini, kelompok pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan tiba di kehancuran planet 9 dan tidak memasuki Istana Naga. Melalui teleportasi, mereka tiba di Istana Naga di penghancuran planet 9. Wang Xian dan yang lainnya menyembunyikan diri dan terbang menuju arah daratan. Kecepatan mereka sangat cepat. Ketika mereka tiba di daratan, formasi surga mengeluarkan kompas. Alat ajaib ini diperoleh dari daratan klan Mohan. Itu bisa mendeteksi jika ada kematian di tempat tertentu. Melihat tempat yang ditunjukkan di peta, Wang Xian dan yang lainnya langsung terbang. Ketika mereka memasuki sebuah manor, mereka langsung melihat puluhan mayat di tanah. Setelah melihat adegan ini, Wang Xian dan yang lainnya memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Pembunuhan sembrono di wilayah Istana Naga menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Mencari, Wang Xian segera memerintahkan formasi surga. Itu Raja Naga. Formasi surga mengangguk dan segera mengaktifkan formasi. Saat ini, formasi surga memiliki kekuatan tingkat 7 Dewa Langit. Itu sebanding dengan pembangkit tenaga puncak dari ras biasa. Segera, adegan lebih dari selusin mayat yang terbunuh muncul di tanah. Ada 2 tanduk di kepala mereka. Ini seharusnya ras langka kuno, ras tingkat domain. Orang terkuat dalam perlombaan memiliki kekuatan Dewa Langit tingkat 9. Wang Xian melihat pemandangan di depannya dengan tatapan dingin di matanya. Kunci mereka. Dia berkata segera. Ya, formasi surga mengangguk dan segera mulai mengunci mereka dengan formasi. Menemukannya. Itu masih di planet ini.
Segera, formasi surga berkata dengan dingin. Ayo pergi. Wang Xian dan yang lainnya segera terbang. Di sebuah rumah besar, 5 sosok sedang duduk di dalamnya. Mereka beristirahat dengan santai dan bisa mencium aroma samar darah di udara. Jelas, pemilik tempat ini telah dibunuh. Kamu mencari kematian. Saat mereka berlima berbaring dengan santai, sebuah suara terdengar di samping telinga mereka. Mereka berlima mengubah ekspresi mereka dan ketakutan muncul di mata mereka. Jie Jie Jie, beraninya kau membuat masalah di wilayah istana naga kita. Pergi ke neraka. Setan berkepala 8 berkata dengan dingin dan naga bertanduk beracun di belakangnya terbang ke arah mereka. Beraninya kamu. Kami dari ras langka kuno. Mereka berlima ngeri dan ingin melawan, tetapi pada saat ini, kekuatan naga yang menakutkan muncul di benak mereka. Tubuh mereka sedikit menegang, dan 5 naga bertanduk beracun memasuki tubuh mereka dan merasuki mereka. Mereka berlima berjuang untuk sementara waktu, dan mata mereka membelalak kaget. Perlahan, mereka berlima berdiri, dan cahaya hitam melintas di mata mereka. Raja Naga, mereka menangkupkan tangan dan berteriak dengan hormat. Berita apa yang kamu dapatkan? Wang Xian segera bertanya. Raja Naga, mereka berlima telah menyampaikan informasi dari istana naga kita. Suku Guxi akan mengirim Dewa Langit tingkat 8, Dewa Langit tingkat 5, dan 20 pusat kekuatan Dewa Langit tingkat 6. Seekor naga bertanduk beracun di tengah berkata. Apakah begitu? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Matanya berkedip dengan kilau dingin. Kapan mereka akan tiba? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan bertanya. Mereka diharapkan tiba di tempat kita dalam 10 hari. Naga bertanduk beracun itu melaporkan. Sangat bagus. Kemudian kita akan menunggu mereka selama 10 hari. Wang Xian berkata dengan dingin. Ayo pergi ke suatu tempat. Dia berkata kepada susunan langit. Arai langit mengangguk dan terus mencari. Di sini. Segera, mereka datang ke tempat lain, sebuah jalan terpencil. Tidak ada mayat di sekitar. Mereka seharusnya dibuang. Berdengung. Arai langit melambaikan tangannya dan aliran energi menyelimuti sekitarnya. Segera, sebuah gambar muncul di depan mereka. Perlombaan dengan kaki kurus dan kepala yang relatif besar muncul di garis pandang mereka. Ini adalah ras roh otak, ras tingkat domain. Orang terkuat mereka juga berada di level 9 dari Celestial Tirk. Saat Heaven Arai berbicara, dia segera membentuk formasi untuk menguncinya. Dalam kehampaan yang jauh, hanya ada 2 orang. Heaven Arai berkata dengan sangat cepat. Ayo pergi. Wang Xian dan yang lainnya menggerakkan tubuh mereka dan segera terbang menuju langit. Setelah mengunci bintang di kehampaan, mata Wang Xian bersinar. Ada 2 orang di dalam meteorit itu. Mereka memiliki kekuatan seorang kaisar langit di level 7. Mata naga Wang Xian menembus meteorit dan berkata. Biarkan aku mengintimidasi mereka dan membuat mereka parasit. Dia segera berkata, itu Raja Naga. Di samping Baki, kedua naga bertanduk beracun itu langsung mengangguk. Ras 3 mata dan ras 4 tangan memiliki total 12 pembangkit tenaga listrik tingkat 7 Kaisar Langit yang dibunuh oleh Wang Xian. Ketinggian pembangkit tenaga ini kali ini semuanya telah digunakan pada spesies naga bertanduk beracun dan spesies naga berduri. Ini karena Perdana Menteri Gui dan yang lainnya tahu bahwa kedua spesies naga ini sangat berguna untuk hal-hal berikut. Dengan spesies naga bertanduk beracun dan iblis-iblis berkaki 8, ada 10 pembangkit tenaga listrik level 7 langit. Ada 4 spesies naga berduri. Ledakan, Wang Xian dan yang lainnya terbang. Sebelum pihak lain dapat bereaksi, kekuatan penekan yang kuat menyerbu. Murid dari 2 pembangkit tenaga listrik level 7 langit di meteorit menyusut saat mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 bayangan hitam langsung menuju ke meteorit. Di bawah aura drakonik yang kuat dari Wang Xian, 2 pembangkit tenaga dewa tingkat 7 dari ras roh otak tidak dapat melawan dan langsung diparasit. Ledakan. Segera, 2 sosok bergegas keluar. Raja Naga. 2 ahli ras roh otak yang terinfeksi menyapa Wang Xian dengan hormat. Raja Naga, ras roh otak akan mengirim 2 kaisar dewa tingkat 8. Adapun ahli lainnya, kami tidak memiliki informasi apapun. Diperkirakan mereka akan tiba sekitar 13 hari. Mereka segera melapor. 2. Wang Xian sedikit mengernyit dan menganggukkan kepalanya. 2 tingkat 8 dewa langit.
Jika salah satu dari mereka terbunuh karena keterkejutannya, yang lain akan dapat membunuhnya dengan sangat cepat. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Melanjutkan, saya ingin melihat siapa pemburu dan siapa mangsa dalam perang yang akan datang ini. Wang Xian berkata kepada susunan langit dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Mereka yang mendambakan istana naga, mereka yang melanggar istana naga, mati. Bab 3018-3017 membunuh jalan keluarnya, mengintimidasi yang lain. Raja Naga, ini adalah karya Kaisar Surgawi peringkat 8 dan seorang penyihir. Dia menghapus semua jejak tempat ini. Di suatu tempat di planet 9 pemusnahan, Tian Chen melihat ke depan dan mengerutkan kening. Setelah menghabisi kedua ahli perlombaan roh otak, mereka terus mencari jejak. Kali ini, mereka menerima berita yang lebih buruk. Tanda seru, ada magi Kaisar Surgawi tingkat 8 yang datang untuk menyelidiki. Perlombaan yang dengan santai dapat mengirimkan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tingkat 8 harus dianggap relatif kuat di antara tingkat domain. Ayo lanjutkan. Mereka terus mencari. Satu persatu, orang-orang yang memasuki planet ini ditemukan oleh formasi surga. Orang-orang ini adalah semua orang yang menangkap warga planet ini dan mengancamnya. Setelah mengancamnya, tidak satupun dari mereka yang selamat. Dalam 3 jam, Wang Xian dan yang lainnya menemukan lebih dari 10 orang dari berbagai ras. HMPH, beraninya beberapa ras bertindak begitu angkuh di istana naga kita. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Raja Naga, ini informasi yang sudah kami temukan. Masih ada beberapa informasi yang belum kami temukan. Formasi surga berkata dengan binar di matanya. Ini hanya beberapa orang yang telah memasuki planet ini. Ada juga banyak orang yang belum memasuki planet ini. Berdasarkan perkiraan kasar, setidaknya ada 20 pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan yang telah tiba di langit berbintang yang gemerlap. Di antara mereka, 13 di antaranya terinfeksi spesies naga bertanduk beracun. Karena mereka menyerang kita dan mengingini kita, kita tidak perlu takut. Sebuah kebohongan. Cari alam semesta untuk suku angin iblis, suku jiwa yang hidup, dan suku 1000 tangan. Kepala kesarang mereka. Beraninya beberapa suku kecil mengingini istana naga kita. Kata Wang Xian dengan wajah penuh niat membunuh. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan segera mengangguk. Karena mereka ingin membunuh kita, mari kita bunuh dulu. Tepat waktu. Kita bisa membunuh jalan keluar kita. Mata Wang Xian bersinar, menggunakan darah ras di pusat alam semesta untuk meningkatkan kekuatan istana naga. Sebuah kebohongan segera dicari. Sangat mudah untuk mencari sarang beberapa suku. Saat menemukan peta bintang, sosok Lai langsung menghilang. Dengan kecepatan Lai, itu ratusan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 1 detik kebohongan setara dengan 1 tahun cahaya. Dengan peta bintang, dia bisa mencapai sarang suku tersebut dalam waktu kurang dari setengah jam. Dengan mobilitas yang begitu besar, dia bisa mengunjungi semua suku di pusat alam semesta dalam sehari. Raja Naga, setelah lebih dari 1 jam, sebuah kebohongan muncul di depan Wang Xian. Aku sudah menyelidiki ras angin iblis. Sebuah kebohongan dilaporkan dengan hormat. Oh, Demon Wind Rache telah diselidiki. Bawa Ao Yao dan yang lainnya kembali ke Istana Naga dan bersiaplah untuk berburu. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata bohong. Itu Raja Naga. Kebohongan menyunggingkan senyuman. Dengan satu gerakan, dia menghilang seketika. Setelah kembali ke Istana Naga, Wang Xian membawa Ao Yao dan 20 naga berduri terkuat bersamanya. Kemudian, mereka muncul di langit di atas sebuah planet. Raja Naga, ini adalah salah satu planet utama dari suku angin iblis. Menurut informasi yang saya terima, ada beberapa tanah terberkati dari suku angin iblis di bawah ini. Sebuah kebohongan segera dilaporkan. Formasi langit, periksa kekuatan tempur terkuat di planet ini. Wang Xian segera menginstruksikan susunan langit. Itu Raja Naga. Arai langit mengangguk dan mengeluarkan kompas untuk memindai area di depannya. 1 tingkat 8 Kaisar Surgawi. Arai langit segera berkata. Ayo pergi dan mulai berburu. Sky Arai, lewati Ao Yao dan sisanya lokasinya. Kami akan membunuh mereka. Wang Xian berkata dengan dingin. Arai langit mengangguk. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing.
Wang Xian dan kelompok spesies naga berduri terbang menuju planet di bawah. Kecepatan mereka sangat cepat. Kali ini, mereka semua adalah elit terkuat di Istana Naga. Wang Xian terbang lurus ke tengah. Sebuah kebohongan, selidiki lokasi yang tepat dari Kaisar Surgawi tingkat 8. Wang Xian menginstruksikan sebuah kebohongan. Ya, Raja Naga, aku sudah bisa merasakan lengkungan langit level 8 saat aku muncul. Sebuah kebohongan menjawab, tidak apa-apa, tidak apa-apa untuk memancingnya keluar. Aku akan segera melancarkan serangan fatal. Jawab Wang Xian. Ya, kebohongan mengangguk. Keduanya mendarat di sebuah planet. Lengkung langit tingkat 8 tinggal di tanah yang diberkati dengan gunung dan sungai. Mereka berada dalam jarak 100 km. Wang Xian melihat sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya dan menghilang seketika. Siapa ini? Segera, teriakan yang sangat dingin terdengar. Setelah itu, kekuatan yang kuat ditransmisikan dari sebuah gua. Sosok setinggi 10 meter yang diselimuti badai terbang keluar. Dia menatap kebohongan dengan wajah penuh niat membunuh. Wang Xian ada di belakang. Inilah waktunya. Ketika dia melihat Dewa Langit tingkat 8 yang terbang keluar, niat membunuh yang dingin muncul di mata Wang Xian. Saint Wings yang baru jadi langsung muncul di belakangnya. Mata naganya terkunci padanya secara langsung. Hualala, rantai muncul dari udara tipis dan benar-benar menutup lengkungan langit tingkat 8 dari ras angin setan. Mati. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Cakar naga 5 elemen menyerangnya. Apa? Praktisi kuat dari suku angin iblis yang tiba-tiba diserang merasakan perubahan di sekelilingnya dan ekspresinya berubah drastis. Dia berbalik dengan tergesa-gesa. Praktisi kuat atribut angin dari suku angin iblis sangat cepat. Namun, dia masih jauh dari mampu menandingi sayap sage yang baru lahir. PFFT. Cakar naga 5 elemen menembus tubuhnya secara langsung saat energi kematian keabu-abuan menyelimutinya. Batuk-batuk-batuk-batuk. Siapa kamu? Dia melebarkan matanya dan memutar kepalanya karena terkejut. Tubuhnya gemetar saat dia menggeram dengan suara rendah. Istana Naga, Raja Naga. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh tanpa alasan. Ledakan. Dia melambaikan cakar naganya dan menyerap semua kekuatan hidupnya ke dalam sarang induk. Wakil pemimpin klan. Wakil pemimpin klan. Pada saat ini, seruan terdengar. Lebih dari selusin ahli dari klan angin setan yang merasakan keributan di sini terbang. Ada 2 ahli langit tingkat 7 sementara sisanya adalah semua ahli langit tingkat 6. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, Wang Xian terbang dan membunuh mereka seketika. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan dibunuh tanpa alasan apapun. Inilah betapa kejamnya alam semesta yang luas itu. Setelah membunuh para ahli dari suku angin setan dalam sekejap, situasi di sini tidak menimbulkan keributan apapun. Wang Xian melambaikan tangannya dan meninggalkan tulisan, Istana Naga, di tanah. Raja Naga Perkasa, Raja Naga tak terkalahkan. Sebuah kebohongan berteleportasi dan menyanjungnya. Mari menunggu. Ao Yao dan yang lainnya seharusnya bisa segera menyingkirkan mereka. Wang Xian tersenyum. Hehe, Raja Naga, aku juga akan mengambil tindakan. Serahkan orang-orang itu di bawah level 5 dari Celestial Tier kepadaku. Sebuah kebohongan tersenyum ketika dia berbicara. Dia mengeluarkan kompas arai dan menghilang dalam sekejap. Pembunuhan Lai bahkan lebih mengerikan daripada Hydralis. Dengan kekuatan Kaisar Surgawi peringkat 3 saat ini, dia bisa langsung membunuh Kaisar Surgawi peringkat 4. Selain itu, seorang ahli Kaisar Surgawi peringkat 4 tidak bisa bereaksi sama sekali. Seorang ahli Kaisar Surgawi peringkat 5 tidak akan mampu. Namun, ini sudah cukup menakutkan. Bab 3019-3018 menciptakan jalur berdarah untuk mengintimidasi para pahlawan 2. Leluhur surgawi tingkat 8 terbunuh. Wang Xian tidak perlu melakukan hal lain. Dengan kekuatan Ao Yao dan yang lainnya, mereka dapat membunuh Dewa Langit level 7. Ada banyak dewa surgawi di planet suku angin iblis ini. Ada lebih dari 1000 dari mereka. Itu adalah planet inti dari suku angin iblis. Namun, lebih dari 1000 dewa surgawi menghilang dengan cepat di bawah serangan kebohongan dan Ao Yao. Raja Naga, kami telah merawat mereka. 20 menit kemudian, Ao Yao, sebuah kebohongan, dan yang lainnya kembali. Haha,
Aku telah membunuh lebih dari 700 dari mereka. Sebuah kebohongan berkata dengan bersemangat. Raja Naga, jejak yang mereka tinggalkan telah dihapus olehku. Arai surga terbang dan berkata sambil tersenyum. Bohong, pergi ke tempat berikutnya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan melanjutkan. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan mengangguk dan menghilang seketika. Wang Xian dan yang lainnya terbang ke kehampaan dan menunggu berita lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, dalam waktu kurang dari 10 menit, gelombang aura melonjak dari planet tempat suku angin iblis itu berada. Makhluk dari suku angin setan yang berukuran lebih dari 10 meter dan tampak seperti setan angin hijau terbang melalui formasi teleportasi. Ketika mereka tiba di tanah terberkati gua surga tempat wakil pemimpin suku mereka tinggal, wajah mereka dipenuhi rasa malu dan takut. Pemimpin suku, kekuatan hidup wakil pemimpin suku menghilang di sini. Pertempuran juga dilakukan di sini. Wakil pemimpin suku seharusnya terbunuh dalam satu gerakan. Kalau tidak, dia tidak akan terbunuh secara diam-diam. Suku angin iblis bukan milik manusia. Mereka berwarna hijau dan panjang tubuh mereka 10 meter. Lengan mereka melekat pada sayap dan kepala mereka sedikit terlihat. Bunuh mereka. Seorang ahli dari klan angin iblis berteriak dengan sedikit ketakutan di matanya. Untuk dapat langsung membunuh seorang ahli di alam kaisar surgawi peringkat 8 berarti pihak lain dapat membunuh mereka juga. Ranah kaisar surgawi peringkat 8 adalah salah satu pakar terkuat di klan mereka. Di tengah, pemimpin klan angin iblis, yang tingginya sekitar 11-12 meter, melihat sekeliling dengan ketakutan di matanya. Ketika dia melihat kata-kata di tanah tidak jauh dari sana, pupil matanya sedikit menyusut. Ledakan. Dia bergerak dan langsung tiba di depan kata-kata. Istana Naga. Melihat dua kata di tanah, dia menggeram dengan suara rendah. Istana Naga. Itu Istana Naga itu. Istana Naga di langit berbintang diserang oleh mereka. Brengsek, brengsek. Ketika orang-orang di belakangnya melihat dua kata ini, mereka langsung memikirkan kekuatan yang diperhatikan di ruang ini. Kekuatan di ruang di dalam reruntuhan klan Mohan, Istana Naga. Mengapa mereka menyerang kita? Jangan bilang mereka sudah tahu kalau orang kita sudah masuk ke tempatnya. Apakah mereka membalas dendam sekarang? Bahkan jika mereka tahu, kecepatan balas dendam mereka terlalu cepat. Orang-orang kami baru saja tiba di ruang itu dan baru saja mengirim pesan. Istana Naga jelas mencoba mengintimidasi kita, tapi kekuatan mereka sangat menakutkan. Mereka benar-benar membunuh begitu banyak ahli kami dalam waktu sesingkat itu. Bahkan wakil pemimpin, kekuatan yang sangat kuat, menurutku lebih baik kita tidak memprovokasi mereka. Para ahli dari klan angin iblis terlihat sangat malu, tetapi pada saat yang sama, mereka juga sedikit takut. Mereka tidak lebih lemah dari mereka, dan mereka bahkan lebih kuat dari mereka. Jelas bukan pilihan bijak untuk memprovokasi lawan seperti itu. Beritahu para tetua yang pergi ke langit berbintang untuk menyuruh mereka kembali. Kita tidak bisa terlibat dalam kekacauan ini lagi. Pemimpin klan dari klan angin iblis berkata dengan tatapan malu. Wakil pemimpin klan telah dibunuh tanpa suara tanpa menimbulkan keributan. Orang bisa membayangkan kekuatan pihak lain. Selain itu, lebih dari 1000 kaisar dewa di seluruh planet semuanya telah mati. Kekuatan yang begitu menakutkan membuatnya bergidik. Jika mereka benar-benar bertarung, klan angin iblis mereka mungkin bukan tandingan mereka. Itu pemimpin klan. Pakar dari klan angin iblis mengangguk dengan sungguh-sungguh. Raja Naga, suku jiwa yang hidup telah mengunci kita. Ayo pergi dan bunuh mereka. Dalam kehampaan di atas, sebuah kebohongan muncul di samping Wang Xian dan yang lainnya. Dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan satu gerakan, mereka menghilang seketika. Suku jiwa hidup adalah suku penyihir. Orang terkuat di antara mereka memiliki kekuatan kaisar surgawi tingkat 8. Selain itu, kekuatan keseluruhan ras jiwa yang hidup jauh lebih kuat daripada ras angin iblis. Kekuatan tempur para penyihir umumnya lebih kuat daripada ras lain. Namun, selain penyihir yang fokus mengolah tubuh mereka, tubuh fisik penyihir susunan, penyihir kutukan, dan sejenisnya sangat lemah. Begitu mereka dekat dengan mereka, bahkan jika mereka satu peringkat lebih rendah, mereka masih bisa membunuh mereka. Ambil kebohongan misalnya. Biasanya, dia hanya bisa membunuh ahli kaisar dewa peringkat 4,
tetapi penyihir bisa membunuh ahli Kaisar Dewa peringkat 5. Raja Naga, penyihir sangat waspada. Mereka akan membentuk formasi di mana mereka tinggal. Ao Yao, kamu harus berhati-hati. Di salah satu planet utama dari kelompok jiwa yang hidup, formasi langit mengingatkan mereka. Jangan khawatir, kita bisa menciptakan ilusi dalam sekejap. Selama kita berada dalam jarak 1000 km, kita pasti bisa membunuh mereka. Ao Yao berkata dengan percaya diri. Anehnya, dengan metode pembunuhan mereka, tidak sulit untuk membunuh penyihir dengan level yang sama. Hati-hati, pihak lain masih memiliki artefak penyihir. Aku akan bergerak dulu. Jika ada gerakan di sini, pasti akan menarik perhatian semua pembangkit tenaga listrik di planet ini. Saat waktunya tiba, kalian semua akan menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Wang Xian berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Ao Yao dan yang lainnya mengangguk. Formasi langit, bantu aku mengunci area tempat penyihir itu berada. Sebuah kebohongan, tunjukkan lokasi yang tepat dari tingkat 8 Divine Emperor Wizard itu. Wang Xian berkata kepada mereka. Penyihir peringkat 8 Kaisar Surgawi. Formasi mantra pihak lain lebih kuat dari formasi mantra surga. Formasi mantra surga hanya bisa merasakan tempat-tempat yang mengancamnya melalui formasi mantra. Itu pasti lokasi penyihir Kaisar Surgawi peringkat 8. Adapun formasi mantra surga, itu bisa dengan cepat mengunci ke lokasi spesifik penyihir itu. Akan lebih aman jika iblis berkaki 8 dan spesies naga bertanduk beracun perlahan bisa menyusup ke area tersebut. Namun, Wang Xian merasa tidak perlu berurusan dengan suku-suku ini. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya dan segera pergi untuk menyelidiki. Pembunuhan kali ini jauh lebih merepotkan daripada yang sebelumnya. Setengah jam kemudian, sebuah kebohongan dan yang lainnya menemukan sebuah lokasi. Raja Naga, ada formasi kuat di area depan. Seharusnya ada pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tingkat 8 di dalam. Arai Langit berkata saat melihat kebohongan. Aku akan pergi menyelidiki. Kebohongan mengangguk. Bersembunyi di sekitar dan bersiaplah untuk menyerang kapan saja. Ao Yao memerintahkan bawahannya. Kelompok spesies naga berduri mengangguk. Kebohongan bergerak dan langsung memasuki domain. Formasi Arai tidak berguna baginya. Gemuruh. Siapa yang berani melanggar domain kata suci saya? Segera, seluruh domain ditutupi oleh petir di kehampaan di depannya. Raungan dingin bergema di seluruh planet. Seorang lelaki tua yang memegang penangkal petir melayang di tengah petir dan mengamati sekelilingnya. Dia keluar. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menunjukkan ekspresi dingin. Raja Naga, berhati-hatilah. Seorang penyihir peringkat 8 dari Kaisar Surgawi dapat bertarung di atas levelnya. Jangan bertarung terlalu lama dalam pertarungan jarak dekat. Tian Chen dengan cepat mengingatkannya. Bab 3020, Bab 3020-3019 menciptakan jalur berdarah untuk mengintimidasi para pahlawan 3. Bab 3020-3019 menciptakan jalur berdarah untuk mengintimidasi para pahlawan 3. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Xian secara alami tahu betapa menakutkannya magus Kaisar Surgawi tingkat 8. Begitu dia tidak bisa mendekati tubuhnya, bahkan jika dia sangat cepat, dia tidak akan bisa melakukan apapun ke pihak lain. Begitu dia mendekat, akan lebih mudah bagi Wang Xian untuk membunuh pihak lain. Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Sepasang tanduk naga perlahan muncul di kepalanya. Dia menatap pria tua itu dengan aura kekerasan di matanya. Dia mengepakkan sayapnya dan menyerang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan menyerbu ke depan. Hah! Ketika Wang Xian menyerbu ke depan, lelaki tua yang memegang penangkal petir itu segera menyadarinya. Murid yang lebih tua berkontraksi sedikit. Penangkal petir di tangannya menunjuk ke arahnya. Meretih, meretih. Dalam sekejap, sambaran petir yang sangat menakutkan menyerang Wang Xian secara langsung. Ledakan. Kecepatan petir sangat cepat, menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia menggerakkan tubuhnya dan menghindari serangan petir secara langsung. Kemudian, dia menyerbu langsung ke petir padat di depan. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Orang tua yang memegang penangkal petir memiliki perubahan ekspresi. Dia melambaikan tangannya dan dekrit kilat muncul di depannya. Keputusan kilat ditutupi dengan petir yang lebat.
Dengan cepat terkondensasi menjadi binatang petir yang menakutkan. Binatang petir berlari ke depan dan menyerang Wang Xian secara langsung. Siapa ini? Beraninya kau menyerangku? Pria tua yang memegang penangkal petir meraung dengan tatapan sinis. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat melihat serangan pria tua itu. Seperti yang diharapkan dari tingkat 8 Divine Emperor Magus. Namun, kecepatan Lightning Beast masih sedikit lebih lambat darinya. Dia menggerakkan tubuhnya dan menghindari Lightning Beast. Dia terus menyerang orang tua itu. Sialan, kecepatan yang mengerikan. Pria tua dengan penangkal petir itu sedikit cemas saat melihat kecepatan Wang Xian. Dekrit petir di depannya melepaskan sambaran petir padat yang tidak memiliki titik buta. Itu langsung menuju Wang Xian. 5 elemen cakar naga. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dia segera menggunakan kemampuan supernaturalnya dan mengayunkan cakar naga keabu-abuannya ke sekelilingnya. Baut petir rusak satu demi satu. Jarak antara dia dan Penatua semakin dekat dan dekat. Guru, Penatua yang memegang penangkal petir memiliki sedikit perubahan ekspresi. Tongkatnya mendarat di dekrit kilat. Ledakan. Baut petir tertutup rapat. Kekuatan petir yang menakutkan mengelilingi sesepuh. Selanjutnya, itu menyebar ke segala arah. Tidak baik. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah ketika dia melihat serangan Ao pria tua itu. Serangan binatang guntur orang tua tadi pasti bisa mengancam pembangkit tenaga listrik Kaisar tingkat 9. Bahkan jika serangan ini tidak menakutkan seperti Thunder Beast, itu hanya sedikit lebih lemah. Mengenakan biaya. Selama aku bisa menahannya, aku akan bisa menghancurkannya. Naga Yin yang melilit tubuh Wang Xian dan melindunginya dengan erat. Retakan, retakan. Namun, naga Yin yang melingkar tidak bisa menahan serangan seperti itu sama sekali. Retakan mulai muncul dan perlahan runtuh. Murid Wang Xian sedikit berkontraksi. Kekuatan lelaki tua itu sedikit menakutkan. Kedua, lelaki tua itu memiliki keunggulan geografis. Bahkan jika dia meluncurkan serangan mendadak dan tidak jauh darinya, formasi susunan yang telah dia siapkan sebelumnya dapat diaktifkan secara instan. Meretih, meretih. Thunderbolt yang sangat kuat membombardir tubuhnya. Ini menyebabkan ekspresinya berubah lagi. Petir yang kuat mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia membeku. Namun, tiba-tiba, sayap kiri sayap suci tanpa prima di belakangnya sedikit bergetar. Beberapa Thunderbolt mendarat di atasnya dan perlahan diserap. Mati rasa hilang seketika. Ini membuat Wang Xian senang. Ini adalah kesempatan. Mati. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya saat dia berakselerasi dengan tiba-tiba. Apa? Melihat bahwa petir tidak mempengaruhi Wang Xian sedikit pun, hati lelaki tua dari suku jiwa yang hidup itu bergetar dan ekspresinya berubah total. Dia mundur ke belakang karena ketakutan. Namun, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Xian? Cakar kematian naga keabu-abuan mencengkeram lelaki tua itu dalam sekejap. Tubuhnya menyala dengan pertahanan yang kuat. Hancurkan untukku. Pada jarak sedekat itu, cakar naga Wang Xian meletus dengan kekuatan fisik yang mengerikan dan kekuatan 5 elemen. Kunci mata naga. Pada saat yang sama, rantai keluar dari pupilnya dan menembus pria tua itu. Bang, bang, bang. Alat penyihir pertahanan di tubuhnya dengan cepat runtuh. Siapa kamu? Permusuhan apa yang saya miliki dengan Anda? Orang tua dari ras jiwa yang hidup meraung ketakutan. Permusuhan apa? Aku adalah Raja Naga dari Istana Naga. Apa permusuhan yang Anda miliki dengan saya? Jika Anda mengingini Istana Naga kami, matilah. Rantai kunci mata naga melilit tubuhnya. Wang Xian menggunakan cakar naganya dan kekuatan destruktif mengalir ke tubuh lelaki tua itu. Istana Naga. Dia membuka matanya lebar-lebar. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat atas dari ras jiwa yang hidup, dia secara alami tahu tentang Istana Naga. Dialah yang menganjurkan tindakan ras jiwa yang hidup kali ini. Sebagai seorang penyihir, dia yakin bisa menggigit Istana Naga. Dia bahkan terkejut ketika menerima informasi tentang Istana Naga barusan. Namun, dia tidak menyangka Raja Naga dari Istana Naga akan menyerangnya sekarang. Bagaimana ini mungkin dengan kecepatan yang begitu cepat? Bam! Kekuatan yang kuat mendarat di tubuhnya, menyebabkan kekuatan hidupnya menghilang. Dari saat Wang Xian menyerang hingga akhir, hanya sekitar 10 detik. Apa yang telah terjadi? Oh tidak, seseorang menyebabkan masalah di suku jiwa kita yang masih hidup.
Ini penatua tertinggi pertama. Cepat, cepat, ayo pergi. Pertempuran antara Wang Xian dan yang lainnya menyapu seluruh planet. Semua orang di planet ini bisa merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari sisi ini. Mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Ekspresi para ahli dari suku jiwa vital sedikit berubah. Mereka terbang dengan cepat. Semuanya terjadi hanya dalam belasan detik. Menyerang. Ao Yao dan yang lainnya yang bersembunyi di sekitarnya melihat para penyihir dari suku jiwa vital terbang satu persatu. Mata mereka dipenuhi dengan kedinginan. Pupupu. Detik berikutnya, mereka langsung bergerak. Dalam serangan instan itu, para ahli ras jiwa hidup yang diserang tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuh mereka langsung ditembus oleh cakar yang tajam. Dalam keadaan seperti itu, di depan spesies naga berduri, mereka hanyalah orang majus yang menunggu untuk dibantai. Tidak bagus, ada penyergapan. Suara-suara ketakutan datang dari para ahli ras jiwa yang hidup yang bergegas dari belakang. Ketika mereka melihat 7 atau 8 ahli ras dibunuh, ekspresi mereka sangat berubah. Mati, hahaha. Sebuah kebohongan tertawa terbahak-bahak. Dia mengunci orang-orang majus yang berada di bawah peringkat 5 dari Dewa Langit dan menghilang dalam sekejap. PFFT. 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 Dalam sekejap, belatinya menebas lebih dari 30 kepala. Membunuh. Wang Xian bergegas keluar. Dia mengepakkan sayap suci inkorporealnya dan menyerang beberapa penyihir surgawi tingkat 7 di sekelilingnya dengan kecepatan yang mengerikan. Pembantaian dimulai. Siapa ini? Beraninya dia menyerang ras jiwa kita yang hidup. Oh tidak, pembangkit tenaga listrik dari ras jiwa kita yang hidup telah terbunuh. Dari ras mana dia berasal? Warga sekitar dari ras jiwa yang hidup menoleh dengan kaget.